Halo sahabat sekalian, bertemu lagi bersama dengan saya Hamza di channel Ceritanya Hamza. Pada video kali ini kita akan bahas lagi tentang bagaimana caranya melakukan pengaturan sesi pada web ANBK. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara melakukan pengaturan sesi khusus bagi sekolah yang mandiri atau penyelenggara. Terus bagaimana dengan sekolah yang menumpang? Untuk sekolah menumpang, teman-teman sekalian tidak perlu melakukan pengaturan sesi di web kalian. Pengaturan sesi itu hanya dilakukan oleh sekolah penyelenggara atau sekolah mandiri. Sehingga sekolah yang menumpang silahkan teman-teman sekalian koordinasi dengan sekolah penyelenggara atau sekolah mandiri untuk diaturkan sesinya dan gelombangnya. Nah, seperti apa cara melakukan pengaturan sesi pada web ANBK-nya? Yuk kita simak aja langsung video berikut ini. Oke sahabat sekalian, jadi pada video sebelumnya kita sudah melakukan penarikan data dan data siswa sudah masuk di dalam menu biodata siswa di sini. Nah, selanjutnya adalah tugas untuk proktor utama atau proktor mandiri adalah melakukan pengaturan di menu asesmen nasional. Nah, kita langsung saja pada menu asesmen nasional. Di sini, pada menu asesmen nasional di sini ada beberapa menu-menu yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah menu fakta integritas. Nah, fakta integritas di sini adalah fungsinya untuk memasukkan nama-nama mulai dari penanggung jawab, proktor, teknisi, dan pengawas. Nah, ini dilakukan ketika SK pengaturan pengawas sudah terbit dari Dinas Pendidikan. Kemudian untuk penanggung jawab, proktor, dan teknisi itu sudah bisa di-input secara langsung di sini. Nah, selanjutnya kita akan coba ke bagian komputer proktor di sini. Nah, di komputer proktor, Bapak Ibu sekalian, di sini kita sudah mengisi sebelumnya pada saat kegiatan simulasi sebelumnya. Jadi ini tidak perlu lagi ditambah. Nah, di sini saya sudah menambahkan komputer proktor sebanyak 1 karena hanya memang digunakan untuk 1 ruang. Selanjutnya adalah kita ke pengaturan sesi, Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini pengaturan sesi di sini adalah tempat untuk kita mengatur ya siswa-siswa kita akan ditempatkan pada sesi keberapa dan pada gelombang berapa untuk pelaksanaan kegiatan ANBK-nya. Nah, sebagai contoh, di sini adalah ada sekitar 45 siswa. Saya tampilkan dulu semua di sini. Bagaimana cara mengatur sesinya? Jadi gampang saja Bapak Ibu. Dari 45 siswa atau peserta utama di sini, kita akan membaginya menjadi 3 sesi sehingga setiap sesi itu terdiri sebanyak 15 siswa. Sehingga kita bisa tampilkan di sini misalnya 15. Kemudian kita checklist semuanya sebanyak 15 ini. Nah, kemudian setelah itu silahkan diklik di sini. Oke, kita bisa klik di sini supaya cepat ya. Nah, di sini kita pilih ID ruangnya 1, kemudian gelombangnya misalnya gelombang 1. Kemudian sesi pada hari pertama kita masukkan di sini adalah sesi pertama. Kemudian sesi pada hari kedua itu dia masuk di sesi kedua juga. Setelah itu kita klik simpan. Nah, secara otomatis di sini akan terisi ya. Kita lihat, nah di sini sesi pertamanya adalah di hari pertama dia masuk sesi 1, di hari kedua masuk sesi kedua. Selanjutnya kita pindah ke halaman berikut. Nah, halaman berikut ini sebanyak 15 siswa juga, yaitu urutan 16 sampai urutan 30. Pengaturan sesi dan gelombang kita lakukan sama halnya dengan sebelumnya tadi. Kita klik checklist di sini supaya terchecklist semua nomor 16 sampai nomor 30. Kemudian kita klik edit.
Nah, di sini kita pilih lagi gelombang 1 karena pelaksanaan untuk sekolah ini adalah di gelombang 1. Kemudian sesi di hari pertama 15 orang ini kita jadikan dia di sesi kedua supaya tidak bertabrakan dengan sesi pertama pada hari pertama yang sebelumnya tadi. Setelah itu untuk di hari kedua akan kita masukkan ke sesi ketiga. Setelah itu kita klik simpan seperti ini. Kemudian klik OK. Setelah itu kita ke halaman berikut lagi. Nah, 15 siswa berikutnya kita lakukan hal yang sama. Kita checklist. Kemudian nah, di sini kita pilih lagi gelombang 1, masih gelombang yang sama karena kebetulan jumlah sarananya ini sama saja. Kemudian di sini untuk sesi di hari pertama tadi untuk 15 siswa pertama itu adalah sesi pertama. 15 siswa kedua adalah di sesi kedua, kemudian 15 siswa berikutnya adalah di sesi ketiga. Kemudian di hari esoknya dia akan dimasukkan ke sesi 1. Setelah itu klik simpan. Nah, seperti ini caranya untuk pengaturannya. Nah, terus bagaimana dengan cadangan? Cadangan ini tidak perlu kita atur sesinya. Oke, teman-teman sekalian. Nah, selanjutnya kita akan mengecek apakah pengaturan sesi kita sudah benar atau masih ada keliru. Teman-teman silakan mengklik di sini rekap, kemudian silahkan lihat rekap. Nah, di sini kita bisa melihat ya, untuk ruangan 1 ini di gelombang 1 dengan jumlah klien 15, untuk mata ujian asesmen atau mata asesmen hari pertama yaitu literasi, sesi pertamanya ada 15 orang, sesi kedua 15 orang, dan sesi ketiga 15 orang. Begitu juga untuk numerasi, sesi pertama 15 orang, sesi kedua 15 orang, dan sesi ketiga juga 15 orang. Nah, lebih lengkapnya silahkan klik di sini, cek kelengkapan data. Apakah data kita sudah checklist hijau semua? Nah, kita tampilkan semua sampai 50 siswa. Nah, di sini sudah checklist semua ya, teman-teman sekalian. Oke, itu artinya pengaturan sesi kita tidak ada yang keliru. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi cara melakukan pengaturan sesi dan gelombang pada web ANBK tahun 2022. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.